Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys. Kita sedang berada di Wayang Pelaulu, Pelaulu, tepatnya di rumahnya Mamak Zairi. Ini kita lagi gerebek, dia lagi bikin apa nih? Bikin bahan untuk bikin gamelan pering ya. Bahan ini nanti dikirim ke tempat Mamak Lil, Raja Gamelan nih. Ini tahap pertama pemotongan ya. Pemotongan. Lelawah, bingung nih. Ini pakai bambu apa, Mama? Bambu betung ya? Bambu betung, bambu besar. Bambu besar ini khasnya di Lampung Barat ya. Tempat-tempat lain kayaknya agak sulit cari bambu besar ya. Beda iklim, beda ketebalannya. Mungkin jenisnya bambunya sama, tapi ketebalannya ya. Ketebalannya beda. Kalau tempat kita ini tebel ya. Tapi kadang bambu betung kita ini sering dipakai untuk buat ini juga ya, apa namanya? Lanjaran. Selain itu saya lihat dibawa satu batang itu untuk apa namanya itu? Kalau di ini Saung. bukan bikin di laut itu bikin bagan. Bagan. Nah, bagan. untuk bikin bagan-bagan yang ada di atau di Lampung Timur kalau nggak salah itu dari sini nih bambunya, bambu betung. Luar biasa. Mengolah bahan yang tidak dipakai. Berarti bambu ini udah bambu yang bukan bambu hidup ya? Bukan bambu produktif. Bukan produktif ya. Bambu sudah setengah mati. Yang rata-rata masyarakat pakai untuk kayu bakar, untuk bakar intinya sih. Iya. Sudah terpakai. Jadi dia memang bambu yang mati, tapi dia masih di atas rumpunnya ya. Ya. Jadi kalau bahasa Lampungnya mati temegi ya, mati memang saking tuanya ya. Kalau kulitnya dia sudah mati, cuman Tapi dalamnya dia masih basah. Tapi dipakai untuk lanjaran udah nggak jadi lagi ya. Nggak bisa karena dia kapasitas umurnya Sudah mau tua. iya. Jadi dipakai lanjaran itu kan pakai yang masih apa istilahnya masih basah. Masih basah karena dia jarak pakainya masih panjang. Kadang-kadang lanjaran itu kan bukan untuk satu Tahun kali 2 pakai. tahun iya, 1 kali pakai. Nah, habis pemotongan itu lanjut ke perapian ya. Ukuran belahan bambunya. Gitu. Perapian ukurannya Ya. Rata-rata 4 cm ya. Rata-rata diratakan sama 4 cm 4 biar cm. enak dilihat, terus rapi juga. Nanti tinggal diolah lagi di sana ya. Nanti diolah di sana. Jadi nanti posisinya seperti ini nih. Jadi ada yang lebar, ini agak kurang dikit lebarnya, tambah kecil. Kemudian ada panjangnya juga beda-beda nih. Ada yang panjangnya. Nah, ini panjang lebarnya ini menentukan nadanya ini. Kemudian nanti selain itu di belakangnya ini juga dikurang-kurangin untuk stem untuk dapat nadanya. Dan tidak sembarangan yang bisa ngapain dan nada ya. Mamak Zairi ini belum bisa nih. Baru bisa buat bahan Dari bahan ini sekarang mau dirubah nadanya dia ke sini ya. Oh, biar sama. ya, jadi dari ini dia berubah ke sini. Butuh apa ya, pendengaran yang Ya, cukup pendengaran, jeli. kemudian perasaannya juga ini udah cocok apa belum gitu kan. Kadang nadanya pas, cuma dimainkan dengan tabuhan Lampung tidak sesuai. Gak masuk ya. Ya, kalau bahasanya masyarakat Lampung Barat ini lindu. Lindu itu hampir mirip, cuman belum mirip. Belum, nggak jelas, belum ini Ya. bener ya. Belum bagus betul lah, belum. Nah, ini rapikan. Nanti hasil jadinya kayak gini nih dia. Tuh. Setelah dikikis tuh nanti kayak gini nanti.
Ini sih ukurannya. Nah ini dia. Berarti ada berapa bilah? 7 ya? 7 bilah. 7 cuman dia bukan do re mi fa sol la si do. Fa-nya nggak ada dong. Tidak ada fa ya. Jadi do re mi sol la si do. Do biasa, do tinggi ada, tapi fa-nya nggak ada. Nggak ada. Fa-nya. Ya. Nah ini bilahnya 7. Tapi ini belum di stem ya yang ini. Belum. Kalau ini udah jadi nih. Jadi kita cuman sampai di bahan saja. Tidak Setengah jadi lah ya. setengah jadi. Nanti tinggal di stem sama yang ininya nanti Mama Lil di Bandar Lampung. Kering atau mati temegi atau dia setengah kering itu agar kadar airnya tidak terlalu banyak. Kadar air itu kadang-kadang bambu ini kalau dia tidak kategori tidak cukup umurnya atau masih muda, tidak tua Belum apa ya, tua, belum betul. tua. Ya karakter bambu ada yang pecah, ada yang dia menyusut jadi keriput, Berubah nadanya. ada juga yang berubah nadanya. Jadi kalau kondisi setengah basah, biasanya kita pakai pengeringan alami, ditaruh di atap rumah. Atau di kayak gitu ya, di angin-anginin gitu ya. Angin-anginin. Nanti dia akan berkurang sendiri secara alami airnya. Tapi memang harus bambunya harus sudah tua. Ya, Walaupun bambu muda kalau diangin-anginin gitu kemiut bahasanya. ya. Mengkerut, Mengkerut. mengkerut ya. Bahasa Lampungnya kemiut ya. Mengkerut atau dia pecah sekali ya. Pecah ya. Dan nggak bisa dipakai karena suaranya juga nggak ini. Nah ini kalau yang suaranya udah jadi nih kayak gini nih. Nyaring sekali suaranya. Jadi gamelan pering ini ceritanya Mama Zai tadi bahwa sebenarnya dulu sudah ada gamelan berupa dari perunggu ya, dari perunggu atau besi gitu ya. Tapi kepemilikannya karena harga perunggu itu mahal. Zaman dulu itu. Yang punya cuma saya batin atau orang kaya lah. Ya, bangsawan Ya, lah. kaum bangsawan. Kaum bangsawan. Jadi ketika kaum bangsawan memiliki acara, alat musiknya bergema, masyarakat kalangan bawah, menengah ke bawah atau masyarakat biasa kadang-kadang pengen juga bermain. Karena dengarnya asik nih pengen nyoba. Sehingga di rumah dia Membuat simulasinya yang mirip kayak gitu, cuman dari bambu, bahannya bambu. Maka terciptalah dia gamelan pering ini. Tuh. yang bisa dipakai oleh kalangan rakyat menengah ke bawah. Bisa dipakai dan mereka bisa buat sendiri karena bambu yang ada di Lampung Barat ini banyak sekali tersebar di hutan-hutan. Oke. Nah sekarang bisa cobain beberapa lagu nggak nih Mama Zai? Tabuhan. Oh. Nah di sela-sela Mama Zai ini buat nih. Kita mau mendengarkan beberapa tabuhan dari ini nih. Gamelan pering. Pisan Ya. bahan yang kira-kira layak untuk diproduksi. Oke, sebelum kita lanjut ke musik tadi, ini tahap terakhir ini. Tahap terakhir sampai bahan setengah jadi ya, di pengikisan. Nah, itu ngapa kulit di luar itu harus biar ada suaranya apa gimana? Unsur bambunya dia tidak berkurang, dia hanya mengikis kulit sari kulit sari bagian terluar saja tanpa merusak karakter bambu. Tapi kalau dia misalnya nggak dikikis gitu, suaranya apa nggak tetap bagus? Sebenarnya sama, cuman untuk estetika sih. Biar bagus. lebih estetis ya. Agar dia ketika diproses cat, Ya, di vernis bisa mengkilap ya, mengkilap. Tapi walaupun dia sebenarnya nggak dikikis gitu udah jadi ya, asal nadanya pas sudah.
Cuma karena kebutuhan dia pemerataan mungkin perbedaan perbandingan kalau dia tidak dikikis Warnanya kan tidak warna-warni sama, begitu ya. ya tidak sama. Jadi kayak Kalau warna dikikis kayak warna rantang gitu nah, hijau-hijau putih. dikikis cuman bukan dikelupas. Ya. Ada yang dikelupas, tapi kalau dikelupas dia berbeda. Dia Warnanya. akan pertama warnanya tidak keluar, yang kedua suaranya juga beda. Beda ya. Ini yang dikikis. Oh ya dikikis. Karakter ketika dikikis itu beda. Dia kasar. Iya ya. Kalau ini tetap halus ya. Oke. Ini mulai hujan di luar nih. Kita akan mendengarkan Ya. satu inilah namanya tabuhan. Kalau di sini sebenarnya banyak fungsi. Pertama, kalau bahan dia masih tebal dari pemotongan bisa dibuat ganjal. Ganjal. Bisa dibuat ganjal, bisa juga kalau dia tebal, terlalu tebal, dia bisa buat jadi stick atau pemukul. Pemukul. Ya. Terus Jadi kalau nggak dia- semua bambu yang diambil dari alam itu bisa dibuat bahan begini ya, ya, cuman dimaksimalkan. maksimalkan. Jadi untuk ganjal setiap ini juga kadang-kadang kita Ambil dari situ sisa-sisa ya. Sisa-sisa ini yang kita serut kembali untuk Dan bambunya sebenarnya bambu yang sisa juga di alam, artinya Ya. tidak bisa dipakai untuk normal pemakaian bambu gitu. ya. Jadi Biasanya dulu kan bambu tuh bisa untuk dinding rumah ya gitu kan. Nah, kalau ini nggak bisa lagi kan kalau udah kita memanfaatkan Ya. barang yang memang nah, ini salah sudah satunya untuk diciptakan. ini ya. Kalau tabuhan kadang yang memang sering dipakai itu tabuh rapot. Tabuh rapot. Rapot itu untuk pembelajaran di SD. Biasanya Kayak mana nih? awalnya Oh gitu ya. Dasarnya nih. Tabuh rapot itu tabuh rapat ya, tabuh pukulan rapat ya. Rapat. nah itu kalau yang barusan tabuh jarang. Oh tabuh jarang. Ya, kalau yang rapet dia lebih Oh, lebih itu jarang padat. itu malah ya, karena dia berjarak ya. Kalau tabuh rapet dia yang cepat malah. Ah, gitu ini tabuh rapot. Jadi penamaan tabuhan itu tergantung ini nadanya itu tadi ya, tabuh Ya, rapot. terkadang dia terbuatnya dari kebiasaan masyarakat di Lampung Barat. Nah, ada juga yang kalau di sekitaran Kembahang itu dikenalnya tabuh pawang. Cuman kalau di daerah yang untuk pembelajaran dia tabuh alo-alo Kembahang. Kalau Kembahang ya. Itu sebenarnya dari pantun Lampung. Jaipan kukuya, jak pedom lungkop, badan marasa buya, masa kebayan sikop. Oh, gitu. Itu nadanya. Oh. Nah, ini alau-alau Kembahang. Tabuh rapot. Tabuh. Alau-alau. Sebenarnya hujan-hujan begini dengar musik kayak gini asik nih. Sambil ngopi maunya ya. Pas ya, Tadi gua ambil ngopi dulu. cuman masih harbuan. Harbuan. Iya. Sayang nanti kopinya. Nah, kemudian tabuh apa lagi selain itu? Sebenarnya banyak, Banyak ya? cuman yang saya bisa cuma beberapa. Sering-sering itu ya. Cuman beberapa yang memang dipakai untuk pembelajaran di sekolah. Karena Tabuh. sekarang ini lagi pemerintah. Nah, ini bambu baru datang. Ya. Bawa dari sawah, dari kebun. Aku sambut abang ya kayaknya. Oke, gue nyambut. Bagus kan kuat ya, kan. Nah, tadi kita sudah mendengar beberapa lagu dari tabuhan Gamelan Pring, mantap. Lagi terus membuat. Semoga nanti suatu saat bisa nyetem sendiri ya. Amin. Nyetem sendiri. Proses.
bisa Kita buat sudah produksi mulai diri. buka sih sebenarnya untuk pemesanan, Pemesanan cuman ya. belum terlalu intens, baru 1-2 Untuk pemesanan sedikit-sedikit bisa ya. bisa. Karena di Lampung Barat kalau untuk yang ngetem udah ada juga, Udah ada. termasuk Mama Lil juga asli orang Lampung Barat, Lampung Barat iya. Tapi dia tinggal di Bandar Lampung. tinggal di Bandar Lampung. Cuman mungkin ada 1 yang 2 atau 3 itu memang perajin memang dari Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Tapi memang asalnya ada yang dari Liwa ya. Ya karena kalau kita runtut dari bahannya memang dari Liwa, Iya. karakter bambunya beda, suaranya dia beda. Oke. Ini sambil nunggu hujan, kita masih ngeliat prosesnya.